Halo semuanya, kami mahasiswa Informatika 3D, kelompok 8 di mata kuliah Sistem Operasi akan membahas terkait materi kernel sistem operasi. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok, yang pertama Ainun Nurida, yang kedua Asep Cahyana, dan yang ketiga saya sendiri, Taufik Setiawan. Langsung aja mulai ke pembahasan, apa sih yang dimaksud kernel sistem operasi? Kernel dalam sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melayani berbagai macam aplikasi agar dapat mengakses perangkat keras komputer. Jadi intinya kernel itu adalah inti atau jantung dari sebuah sistem operasi. Adapun fungsi utama kernel sistem operasi, yang pertama itu manajemen dan mengelola sumber daya komputer, yaitu bertugas untuk mengatur dan mengelola seluruh sumber daya komputer mulai dari memori, prosesor, perangkat, input, output, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan antarmuka untuk aplikasi dan perangkat keras, berfungsi menjadi jembatan antar aplikasi perangkat keras komputer. Yang ketiga, mengatur alokasi memori, yaitu untuk bertanggung jawab dalam mengatur alokasi memori yang digunakan oleh seluruh aplikasi. Dan yang terakhir yaitu menangani kesalahan sistem. Jadi jika terdapat kesalahan pada sistem, maka kernel bertugas untuk menanganinya. Lalu apa pentingnya kernel dalam sistem operasi? Kernel diibaratkan sebagai jantungnya sistem operasi yang bertugas mengatur dan mengendalikan semua operasi penting dalam sistem komputer. Kita bisa analogikan seperti ini. Anggap kamu sedang menginap di sebuah hotel dan ada resepsionis, anggap yaitu kernel, kamu sebagai aplikasi, dan fasilitas hotel anggap seperti perangkat keras komputer seperti CPU, RAM, hard disk, dan lain-lain. Lalu apa yang dilakukan resepsionis? Tentu resepsionis akan mencatat kedatanganmu atau aplikasi dan memberikan kunci kamar atau alokasi sumber daya. Dan juga resepsionis akan memastikan kamu mendapatkan kamar yang sesuai dengan kebutuhanmu. Atau anggap saja alokasi memori. Dan jika kamu ingin makan di restoran, resepsionis akan menghubungkanmu dengan restoran. Atau bisa disebut interaksi antar proses. Dan jika ada masalah dengan kamarmu, resepsionis akan berusaha menyelesaikannya atau menangani kesalahan sistem. Jadi resepsionis atau kernel berperan sebagai penghubung antar kamu atau aplikasi dengan fasilitas hotel atau perangkat keras, dan dia mengatur semua aktivitas yang terjadi di hotel, memastikan kamu bisa menikmati fasilitas hotel dengan nyaman. Struktur umum kernel. Struktur kernel dapat bervariasi antara sistem operasi, namun secara umum terdiri dari komponen-komponen berikut. 1. Scheduler, menentukan proses mana yang akan dieksekusi pada waktu tertentu, serta mengelola waktu CPU untuk setiap proses. 2. Memory manager, mengelola alokasi dan dealokasi memori, serta melindungi memori yang digunakan oleh proses yang berbeda. 3. Device driver, menyediakan antarmuka antar perangkat keras dan sistem operasi. 4. System call interface, menyediakan antarmuka yang memungkinkan proses pengguna untuk layanan dari kernel. 5. Interrupt handler, menanggapi interupsi dari perangkat keras. 6. File system, mengelola penyimpanan data pada disk, menyediakan struktur hierarkis untuk file dan dirokasi. Lalu ada jenis-jenis kernel. Yang pertama ada monolithic kernel. Definisinya adalah jenis arsitektur sistem operasi di mana seluruh komponen sistem operasi seperti manajemen proses, manajemen memori, sistem file, dan driver perangkat terintegrasi pada satu ruang memori yang sama. Kelebihannya efisien dan mudah dikembangkan. Lalu untuk kekurangannya fleksibel, resiko jika ada bagian yang rusak. Contohnya adalah Linux dan Unix. Lalu yang kedua ada microkernel. Definisinya adalah jenis arsitektur sistem operasi
di mana komponen-komponen inti sistem operasi dipisahkan menjadi proses-proses yang berjalan secara independen. Berbeda dengan kernel monolitik yang mengintegrasikan sebuah komponen dalam satu ruang alamat. Kelebihan fleksibel modular. Kekurangan overhead komunikasi antar komponen. Contoh Minix dan UNX. Hybrid kernel definisinya adalah jenis arsitektur sistem operasi yang menggabungkan aspek-aspek terbaik dari kernel monolitik dan mikrokernel. Kombinasi monolitik dan mikrokernel, contohnya Windows NT. Baik, bisa kami simpulkan jika kernel adalah bagian inti atau jantung dari sebuah sistem operasi. Ia berperan sebagai penghubung antara hardware dan software dalam sebuah komputer. Kernel bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya sistem seperti prosesor, memori, perangkat input, output, misalnya keyboard, mouse, dan hard disk, dan juga jaringan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.